Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mudah memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam Microsoft Word. Mungkin bagi sebagian orang ini menjadi kendala saat membuat soal ujian yang terdapat petikan ayat suci Al-Quran, terutama bagi guru pendidikan agama Islam ya. Nah, pada video ini akan menjelaskan langkah-langkah secara detail dan mudah untuk diikuti. Bersama saya Budi Siswanto, tonton video ini sampai akhir, jangan skip dan pantengin terus. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan membuat dokumen baru dengan Microsoft Word ya. Saya klik kanan, kemudian New, dan pilih Microsoft Word. Oke, saya buka dokumen ini. Dan Microsoft Word yang saya gunakan ini adalah versi 2019. Mungkin nanti apabila Anda mempunyai versi yang sebelumnya, akan terdapat perbedaan tampilan ataupun menu. Dan saya belum mencobanya, nanti silahkan dilihat apakah hasilnya akan sama dengan apa yang kita praktekkan hari ini. Silakan diperhatikan, menu-menu di atas ini adalah default ya dari Microsoft Word. Jadi mulai dari file sampai Acrobat ini default. Jadi belum ada tambahan menu lain. Kita akan menginstal satu aplikasi yang digunakan untuk memasukkan ayat-ayat Al-Quran secara cepat. Jadi tidak perlu kita menulis satu persatu. Caranya adalah pertama masuk ke browser ya. Kemudian di alamat websitenya itu klik atau tulis alamat itu taufikproduct.com. Untuk linknya juga nanti langsung bisa diklik pada deskripsi yang ada pada video ini, berada di bawah dari video ini ya. Kemudian enter. Jadi yang harus dilakukan adalah kita akan install satu aplikasi tambahan add-on. Ini digunakan untuk menuliskan Al-Quran. Di sini sebenarnya ada dua aplikasi. Yang pertama adalah player Al-Quran. Jadi nanti bisa memutar ayat-ayat Al-Quran di sini. Tetapi yang akan kita praktekkan hari ini adalah tambahan add-in untuk memasukkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi pilih. Nanti silakan tentukan versi dari Windows yang kita gunakan. Untuk mengetahuinya, nanti silakan klik dari menu This PC, klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di sini ada sistem type-nya berapa bit ya. Di sini saya punya adalah 64. Kalau mungkin punya Anda adalah 32, nanti silakan download yang 32 supaya nanti versinya sama dengan Windows yang kita gunakan. Oke. Kemudian kita akan klik yang 64 sesuai dengan versi Windows pada komputer saya. Jadi saya klik ini. Tunggu sebentar sampai dia selesai download. Dan ini adalah hasil downloadan yang kita buat tadi. Kita akan install dulu ya. Sebaiknya klik kanan, kemudian run as administrator. Yes. Oke. Di sini diminta Microsoft. Kalau Anda sudah membuka Microsoft Word-nya, silakan ditutup dulu. Oke. Silakan pilih all user, next, install. Oke. Sekarang sudah berhasil diinstal, kita klik finish saja. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya sebelumnya menu yang ada pada Microsoft Word saya ini sebelumnya adalah default. Tetapi setelah kita berhasil menginstal aplikasi tadi, maka akan ada satu menu baru, yaitu Al-Quranul Karim. Apabila kita klik menu ini, akan banyak sekali menu-menu lain yang muncul ya, yang kita bisa explore. Baik, langsung saja kita coba. Di sini ada translation, contohnya kita off dulu.
di sini ada surat. Surat ini contoh kita pilih Al-Fatihah dan kita bisa menentukan mulai ayat berapa. Nah, kita ambil dari ayat 1 dan sampai ayat 7. Jadi kita ambil semuanya ya. Kemudian kalau kita mau memasukkan langsung ke dalam dokumen ini, langsung aja klik write to document. Nah, maka semua ayat itu sudah keluar. Tetapi perlu diperhatikan ketika kita membuat seperti itu, ayat-ayat ini tidak ada batasannya ya. Jadi dia langsung sambung saja. Tidak ada pembatas antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Lalu apa yang harus dilakukan adalah kita harus mengklik ini mark ayat, yaitu memberi tanda kepada ayat. Contoh kita klik ini dan kita render sekali lagi dengan write to document. Klik. Nah, maka di sini ada bedanya ya. Kalau yang di atas itu tidak ada pembatas nomor ayatnya, tetapi yang kedua ada pembatas ayatnya. Oke, itu cara memberikan nomor surat. Dan selanjutnya kita juga bisa mencoba mungkin ini dengan new line. Apa yang terjadi? Kita klik. Jadi ada ayat, ada baris. Kalau kita klik, maka dia akan turun ke bawah seperti ini. Ya, turun ke bawah seperti ini. Setiap ayat dia akan enter secara otomatis. Dan berikutnya ada satu lagi di atasnya adalah menu bracket. Menu bracket itu apa yang terjadi kalau kita coba? Maka di sini ada permulaan membuka ya. Kemudian di sini diakhiri dengan penutup, ada bracketnya juga. Itu perbedaan-perbedaan dari 3 menu tersebut. Kalau kita klik semua aktifkan dari 3 menu itu, maka semuanya akan seperti yang terakhir ini. Ada bracket, ada nomor ayat, dan dia akan enter setiap ayat. Sementara kalau yang pertama tadi dia akan langsung bersambung seperti itu. Dan kita juga bisa memilih ayat mana yang akan kita masukkan. Contohnya cuma 1 ayat saja dan sebagainya. Baik, berikutnya ini saya hapus dulu. Berikutnya kita akan menggunakan menu translation. Di sini ada menu translation yang bisa langsung mengartikan ayat yang kita masukkan itu. Saya tidak mau membuat bracket, kemudian saya juga tidak akan memasukkan line contohnya. Jadi cuman mark ayat saja, jadi memanjang seterusnya. Kemudian di bagian kanan ini ada artinya. Ada artinya yaitu bahasa Indonesia. Ini karena aplikasi ini adalah dibuat oleh orang Indonesia ya. Jadi kita klik bahasa Indonesia, kemudian kita write to document. Ups, langsung saja dia akan memasukkan semua ayatnya berikut dengan artinya. Jadi kita tidak perlu susah menulis satu persatu, apalagi untuk keyboard bahasa Arabnya kita belum begitu hafal lokasi-lokasinya ya. Seterusnya kita akan mencoba sekali lagi dengan menggunakan menu browse. Contohnya ini browse. Browse ini akan menampilkan lebih detail lagi. Contoh ini Al-Fatihah suratnya, kemudian ayat berapa. Kalau di sini kita pilih ayat 1, di sini ada translate-nya English, maka dia akan menampilkan satu ayat saja, yaitu ayat 1. Kalau pilih ayat 2, dia akan menampilkan ayat 2. Dan bagusnya kita bisa melihat terlebih dahulu artinya di sebelah sini. Kalau ini artinya bahasa Inggris karena yang aktif sekarang adalah bahasa Inggris. Kalau kita aktifkan bahasa Indonesia, maka dia akan aktif bahasa Indonesia. Dan kita tinggal pindah-pindah ayat saja, tidak perlu render lagi. Jadi kita sudah langsung mengetahui lengkap dengan bacaannya, kemudian tanda bacanya, berikut juga dengan artinya. Semua serba lengkap. Dan seterusnya kalau seandainya kita mau memberikan merubah huruf dan sebagainya, di sini ada ukurannya, kita bisa tentukan seperti penggunaan pada Microsoft Word yang biasanya. Begitu juga di sini ada ukuran jenis hurufnya. Kemudian kita juga bisa menentukan dengan multiple translation dan sebagainya. Ada setting, ada simbol macam-macam di sini kita bisa lihat kalau seandainya kita mau memasukkan
beberapa simbol icon Islami ya, semuanya jadi seperti yang ada tanda-tanda ini, ada tulisan berbagai macam yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Bahkan kita juga bisa mengambil penggalan-penggalan dari surat ataupun bacaan. Contohnya di sini Ar-Rahim saja ada, dan sebagainya dan sebagainya. Ada kaligrafi yang bisa kita gunakan. Ada simbol, berbagai macam simbol di sana kita bisa gunakan sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Demikian tutorial singkat tentang cara bagaimana memasukkan ayat Al-Quran di dalam Microsoft Word tanpa perlu kita memasukkan atau menulis satu persatu, yang mungkin akan sangat memakan waktu karena kita belum terbiasa atau tidak mengetahui lokasi keyboard huruf-huruf Arab tersebut. Mudah-mudahan tutorial ini dapat memberi manfaat khususnya kepada guru-guru agama Islam, sehingga nanti kalau membuat soal ini menjadi alternatif yang sangat mudah dan bisa digunakan secara gratis. Selanjutnya tentu saya sangat menghargai kepada yang menciptakan aplikasi ini. Nah, karena ini sungguh sangat bermanfaat. Semoga kemampuan dan ilmu yang dibagikan ini dapat menjadi amal jariah bagi pembuat aplikasi ini. Dan akhirnya, apabila dianggap video ini dapat memberikan manfaat, silakan berikan support Anda dengan mengklik tombol subscribe. Kemudian bisa memberikan juga komen-komen yang membangun untuk channel ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.